Celebrity Fresh kembali lagi nih. Selanjutnya ada informasi dari Raffi Ahmad yang membeberkan kronologi awal mula menemukan Lily, putri sambungnya. Seperti apa kisahnya, langsung saja ini dia. Besti, gosip hangat datang lagi nih dari keluarga Sultan Andara. Seperti biasa kalau ngomongin Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, pasti ada aja nih cerita baru yang bikin heboh. Nah Besti, kali ini bukan soal bisnis atau liburan mewah, tapi tentang kehadiran si kecil Lily, anak adopsi yang langsung jadi sorotan netizen. Dari awal muncul aja udah bikin kepo maksimal nih, apalagi Besti, belum lama ini Raffi sempat buka-bukaan soal masa lalu Lily yang bikin banyak orang terharu. Besti, Lily ini kayak beneran dikasih second chance buat punya keluarga yang penuh cinta. Walau awalnya ada yang julid, tapi sekarang makin banyak yang ikut senang lihat gimana Lily dirawat sama keluarga Ranz. Netizen sampai pada bilang kalau Lily ini rezeki sekaligus hadiah buat Raffi dan Gigi nih Besti. Kalau biasanya si sulung Rafathar sering kelihatan jutek, tapi kalau sama baby Lily beda jauh nih Besti. Rafathar ternyata sayang banget loh sama Lily. Dia kelihatan protektif dan selalu pengen deket sama si gemes Lily. Bahkan nih Besti, Lily juga kelihatan sayang banget nih sama AA Rafathar. Duh, jadi ikut terharu ya Besti. Cium, udah lagi. Aduh digigit. Cium lagi. Siapa yang mau punya adik lagi? Kembar nggak? Iya. Bilang mama gitu, mama bilang nggak? Mama, Tante Lily mau punya adik lagi. Kembar. Kembar cewek-cowok. AA atau Tante Lily? AA nggak mau? Aduh digigit. Besti, nggak cuma Rafathar aja ya. Rayanza alias Ajay juga sayang banget nih sama baby Lily. Gemes banget karena dia kelihatan happy punya adik kecil. Malah sering banget ada momen aja yang gak mau kalah rebutan sayang sama Lily nih Besti. Lucunya, Ajay juga sering ngajarin Lily buat manggil nama mama papa hingga AA-nya nih Besti. Duh, bayi ngajarin bayi gak sih ini namanya? Mama, AA, Dada, Nenek. Nenek. Ini sama Kak. Tapi nih Besti, yang paling happy sama kehadiran Lily tentu saja Nagita. Pasalnya semenjak kehadiran Lily, Nagita sering banget loh ngedandanin Lily, milihin baju Lily, bahkan membiarkan Lily membawa tas brandednya nih Besti. Pokoknya kalau Lily udah gede, kayaknya bakal jadi pewaris tas dan sepatu mama Gigi ya Besti. Kelihatan Lily sama Nagita Slavina tuh udah kayak bonding ibu dan anak kandung. Gigi kelihatan total banget merawat Lily. Ujung-ujungnya ya Besti, keluarga Ranz emang paket komplit banget. Dari Raffi, Gigi, Rafathar, Rayanza, sampai Lily. Mereka selalu kelihatan kompak dan penuh cinta. Semoga keluarga ini semakin kompak dan bahagia terus ya Besti. Selanjutnya ada si ganteng Andy Arfian yang mengungkapkan proses hijrahnya. Kira-kira seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, siapa sih yang gak kenal sama Andy Arfian? Aktor muda berbakat ini makin mencuri perhatian lewat deretan film hits. Mulai dari horor, film legendaris Pengabdi Setan, sampai karya terbarunya, Pengepungan di Bukit Duri. Aktingnya selalu dapat pujian gak cuma karena totalitas, tapi juga karena mampu bikin penonton ikut larut dalam setiap karakter yang ia mainkan. Gak heran kalau namanya kini jadi salah satu aktor muda paling diperhitungkan di industri film Indonesia nih Besti. Kalau throwback ke belakang nih Besti, perjalanan Andy di dunia hiburan tuh panjang banget. Sejak usia 3,5 tahun, dia udah muncul di iklan, lalu aktif main di sinetron anak-anak dan juga remaja.
Dari situ nih Besti, karirnya pelan-pelan naik level. Dari sekedar wajah cilik yang imut sampai kini jadi idola dengan akting matang. Konsistennya menjaga eksistensi di dunia hiburan benar-benar jadi bukti kalau Andy bukan sekedar aktor musiman nih Besti. Gak cuma soal sekedar karir, belakangan Andy juga buka suara tentang proses hijrahnya. Buat dia, hijrah bukan cuma soal penampilan luar, tapi lebih ke perjalanan memperbaiki diri jadi pribadi yang lebih baik. Hijrah itu perbaikan, tentang perubahan sebenarnya. Perubahan diri sendiri, perubahan secara individu untuk menjadi yang lebih baik. Bukan perubahan secara mungkin agama, itu bisa juga dikaitkan ke situ. Cuman menurut aku lebih luas lagi sih, gitu kayak intinya self improvement menjadi yang lebih baik. Kekurangan diri sendiri itu kita cari kekurangannya, kelemahannya, terus ya berhijrah dengan cara kita masing-masing aja. Dirinya sendiri mengaku kalau masih ada hal-hal kecil yang terus ia perbaiki nih Besti. Mulai dari kebiasaan menunda-nunda hingga lebih mengenal dirinya sendiri. Menurutnya, mengenal diri sendiri adalah kunci penting dalam hijrah. Hijrahnya aku kebiasaan sih, kayak habit-habit yang buruk tuh kayak dibuang-buangin gitu. Kayak mungkin procrastinating, kayak mungkin menunda-nunda sesuatu, itu juga contohnya. Jadi kayak intinya ya perbaikan diri aja sih, self improvement, pelajarin diri, lebih kenal diri sendiri. Itu sih aku lagi pelajarin kayak gimana caranya lebih kenal lagi sama diri sendiri gitu. Karena kalau kita nggak kenal diri sendiri, kita jadi makin banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di otak. Tapi kalau kita kenal diri kita sendiri, ya kan aku kenal diri aku sendiri. Jadi aku tahu gitu, ini aku lagi ngalamin hal apa sih, aku lagi kenapa sih gitu. Tidak hanya diri sendiri, tapi Andy mengaku lebih selektif dalam memilih lingkungan pergaulan. Menurutnya, circle yang positif tentunya akan membawa lebih banyak kebaikan untuk dirinya sendiri. Aku setuju sih, maksudnya dengan lingkungan tuh kan ngaruh banget ya. Sebenarnya orang, apalagi anak-anak muda yang masih nyari jati diri, dengan lingkungan yang baik pasti itu bisa mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Tapi kalau yang sebaliknya justru akan berbalik arah juga. Cuma kalau aku sih lebih fokus sama diri sendiri, karena aku tipe orang yang introvert, nggak terlalu banyak temen. Jadi dan alhamdulillah teman-teman aku juga tiba-tiba semakin aku dewasa, jadi kayak mungkin hukum seleksi alam jatuhnya ya. Jadi mungkin makin lama circle-nya makin mengecil gitu, dan jadinya berteman sama yang sejalan aja gitu. Kalau aku sih sekarang ya itu fokus untuk perubahan sama diri sendiri yang lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya ketemu teman-teman ya yang kita obrolin tuh tentang ada hal-hal baik apa nih yang terjadi selama beberapa bulan ke belakang gitu. Kadang kita ngomonginnya kayak gitu, bukannya gosip gitu. Jadi kayak lu udah ngapain aja berapa bulan ke belakang, apa hal-hal yang berubah tuh apa gitu. Anyway Besti, lewat perannya yang luar biasa dalam setiap proyek filmnya, banyak netizen yang menduga nih, Andy bisa menjadi salah satu aktor yang patut diperhitungkan sebagai peraih piala FFI nih Besti. Andy sendiri mengaku tidak terlalu mempermasalahkan soal penghargaan, tapi kalau dapat penghargaan pastinya bersyukur banget ya Besti. Kalau misalnya pengen banget, cuman aku nganggapnya itu bonus aja, bonus dari hasil kerja keras. Kalau emang diapresiasinya lebih diapresiasi lagi ya alhamdulillah. Cuman aku pengen memainkan karakter yang beda-beda aja sih. Itu aku sebagai aktor, ego aku sebagai aktor tuh aku mau kayak coba karakter yang beda-beda lagi gitu. Kayak di Pengen Hijrah ini kan aku jadi keturunan Indonesia dan keturunan Uzbekistan gitu, jadi kayak setengah-setengah. Nah itu kan juga hal yang menarik banget tuh buat dipelajarin gitu. Kayak aku harus belajar tentang Uzbekistan, negara Uzbekistan, dari mulai budaya, kultur, sosial, ideologi, semua tuh harus dipelajarin gitu. Itu hal-hal ini salah satu hal-hal yang menarik, makanya aku bilang film ini spesial banget. Memiliki peran yang beragam dalam setiap filmnya, Andy mengaku masih ada banyak peran yang ingin ia coba. Oh, kira-kira peran kayak apa ya Besti yang Andy pengen coba? Kayaknya aku pengen banget main di film action deh. Iya. Pengepungan belum ya?
lingkungan ada actionnya, cuman aku kan jadi anak yang cupu gitu kan. Jadi aku nggak ada kebagian berantemnya gitu. Aku pengennya kayak wah berantem gitu. Wah, ditunggu loh Andy peran actionnya, pasti seru banget ya. Anyway, kita tunggu ya Andy karya-karya terbarunya. Nah Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih banyak informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Press.